Nama saya Kiti Gabriel Purba, NPM 20120054, kelas SIM 2001 dengan mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang The Open Group Architecture Framework atau TOGAF dengan dosen pengampu Dito Putro Utomo MTI. Nah, yang pertama, kita akan membahas pengertian The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur informasi enterprise. TOGAF ini merupakan standar open group yang telah terbukti digunakan oleh organisasi-organisasi terkemuka dunia dalam meningkatkan efisiensi bisnis. TOGAF juga telah menjadi standar enterprise arsitektur yang paling terkemuka dan handal, standar yang konsisten, baik metode dan komunikasinya, di antara para profesional enterprise arsitektur. Para profesional enterprise arsitektur memilih TOGAF karena kredibilitas industri, efektivitas kerja, dan karir peluangnya lebih besar. TOGAF ini akan membantu para praktisi menghindari keterbatasan pengembangan enterprise arsitektur menuju metode yang eksklusif, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisiensi dan efektif, dan mewujudkan keuntungan investasi yang lebih besar baik dalam bisnis maupun suatu organisasi. Nah, yang berikutnya kita akan mengetahui tentang kelebihan dari TOGAF. Yang pertama yaitu sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source sistematis. Yang kedua ada fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses. Yang ketiga ada karya akan area teknis arsitektur. Dan yang keempat ada resource base menyediakan banyak material referensi. Nah, yang kelima karena melibatkan banyak pihak terutama industri. Di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Nah, dan yang berikutnya adalah kekurangan TOGAF. Tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Nah, yang kedua tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. Yang ketiga, kapan membutuhkan TOGAF. Dan yang keempat, ketika ingin TOGAF ini merancang arsitektur enterprise sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan dan dapat melakukan investasi untuk jangka ke depan. Nah, yang berikutnya adalah bagian-bagian dari TOGAF. Yang pertama itu ada Architecture Development Method atau ADM. Komponen inti dari TOGAF yang menguraikan langkah-langkah dalam mengembangkan arsitektur perusahaan. Nah, yang kedua ada ADM Guidelines and Techniques. Komponen ini terdiri atas kumpulan petunjuk dan teknik dalam mengaplikasikan TOGAF ADM. Nah, yang ketiga ada Arsitektur Content Framework. Komponen ini mendeskripsikan konten framework dari TOGAF yang terdiri atas metamodel, artefak, building blocks, dan deliverables. Nah, yang keempat ada Enterprise Continuum dan Tools. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan virtual dari semua aset arsitektur, meliputi model pola, penjelasan arsitektur, dan sebagainya yang terdapat dalam perusahaan serta industri teknologi informasi secara umum. Pada fase yang relevan, sepanjang TOGAF ADM terdapat peringatan untuk mempertimbangkan aset arsitektur apa dan TOGAF Enterprise Continuum yang harus dipakai arsitek jika tersedia. Nah, yang kelima ada TOGAF Reference Model atau RM. Komponen ini memuat architectural reference models yang mencakup TOGAF Foundation Arsitektur dan The Integrated Information Infrastructure atau RM. Nah, yang terakhir ada Arsitektur Capability Framework. Komponen ini memuat proses keahlian, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi yang dibutuhkan agar arsitektur dapat berfungsi. Nah, yang berikutnya adalah diagram ADM dan TOGAF. Berikut ini adalah diagram ADM dan TOGAF. Diagram ADM menyajikan struktur metode dengan tahapan-tahapan dan transisi-transisi di dalamnya. Yang diagram ADM adalah gambaran pertama yang dijumpai saat menggunakan TOGAF. Nah, yang berikutnya adalah arsitektur dalam TOGAF. TOGAF memiliki dua definisi untuk istilah arsitektur. Yang pertama sebuah deskripsi formal
dari sebuah sistem atau sebuah rencana detail dari sistem hingga pada level komponen untuk memandu implementasinya. Yang kedua, struktur dari komponen-komponen, interrelationship mereka, serta prinsip dan panduan yang mengatur rancangan dan evolusinya sejalan dengan waktu. Definisi 1 menganggap istilah arsitektur sebagai sinonim atau deskripsi sistem, dan pada definisi kedua, arsitektur menunjukkan struktur dan prinsip sistem tanpa memperdulikan deskripsinya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja area utama penting dalam arsitektur enterprise. TOGAF membagi 4 domain dasar. Yang pertama, arsitektur bisnis yang mencakup strategi, tujuan, proses bisnis, fungsi, dan organisasi. Nah, yang kedua adalah arsitektur data, ditujukan untuk pengorganisasian dan manajemen informasi. Dan yang ketiga, arsitektur aplikasi yang memperlihatkan aplikasi, komponen software, dan interaksi mereka. Nah, yang terakhir yaitu arsitektur teknologi yang mendeskripsikan teknik dan komponen yang digunakan, misalnya network dan infrastruktur fisik untuk menjalankan aplikasi dan sumber data. Nah, yang berikutnya tujuan, batasan, dan kebutuhan. TOGAF membedakan elemen-elemen yang terlibat secara terstruktur. Yang pertama yaitu tujuan strategi, yaitu goal yang mendeskripsikan orientasi umum. Yang kedua adalah tujuan operasi atau objektif yang memformalkan goal melalui hasil yang terukur pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah pendorong atau driver yang biasanya memotivasi keputusan mengenai perubahan arsitektural seperti perubahan kebutuhan karena perkembangan teknologi. Dan yang keempat, kebutuhan atau requirement yang menspesifikasikan dengan tepat apa yang secara nyata diimplementasikan untuk mencapai goal. Dan yang terakhir adalah batasan atau constraint, merupakan elemen eksternal yang mempengaruhi sistem dan terkadang menahan kapasitasnya. Demikianlah hasil presentasi saya tentang TOGAF. Saya ucapkan terima kasih.